Terima kasih teman-teman atas kehadirannya sore hari ini. Pertama-tama saya harus sampaikan permohonan maaf dari Alona juga karena Alona tidak bisa hadir hari ini bersama kami karena ada satu kegiatan yang dia tidak bisa tinggal. Tadi saya janjian memang jam 5 sore di tempat ini, di salah satu mall di Bilangan Jakarta Barat, untuk membicarakan terkait ada hal-hal yang menurut Alona ada satu persoalan yang membuat dia merasa tertekan dalam menjalani proses hukumnya dia kemarin, di mana ada rasa dan dia juga sedang mempersiapkan alat bukti bahwa dia merasa dirugikan oleh pihak-pihak tertentu yang pada saat itu Alona dengan keterbatasannya ada di dalam tahanan gitu. Kemarin dia menghubungi saya via Instagram. Pak, dia kalau manggil saya dari dulu Pak, kan itu kawan lama saya. Pak, aku udah bebas, katanya. Nomor telepon Bapak berapa, katanya, melalui direct message Instagram. Kemarin dia hubungin saya. Saya bilang, oh ya Bu, kapan gitu, selamat ya. Lalu saya kasih nomor telepon saya. Oh masih yang dulu ya Pak? Iya, saya bilang. Ya, lalu saya lanjut komunikasi sama Alona. Saya bilang, ya sabar ya Bu, ya Pak, saya minta maaf, katanya, atas apa yang terjadi kemarin. Ya Bu, nggak ada masalah, saya bilang, kan kita tetap berkawan, kita tetap teman. Saya bilang, saya juga minta maaf kalau saya juga nggak bisa dampingin Alona dalam kasus kemarin yang sampai tuntas, kan begitu. Artinya ya Pak, aku mau minta tolong, katanya, selama saya di dalam ini saya merasa sangat tertekan. Ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang membuat saya tertekan, dan juga ada dugaan pihak-pihak yang merugikan dia selama dia masih di dalam tahanan. Dalam bentuk apa, saya tanya sama Alona. Ya dalam bentuk aset-aset saya Pak, katanya. Artinya secara tidak langsung dia menyampaikan ada orang yang merugikan dia terkait dengan propertinya. Kenapa dianggap merugikan? Karena dia tidak menerima uangnya. Sementara itu yang dia sampaikan gitu loh. Makanya tadi hari ini dia bilang, Pak, saya mau ambil handphone dulu, karena di handphone itulah banyak alat bukti yang nanti saya bisa sampaikan ke Pak Sunan gitu, katanya gitu. Mungkin Alona selama di dalam penjara selama 10 bulan ini ya Bang, kayak curhat gak sih ke Abang seperti apa di dalam, selain merasa tertekan ya Bang? Gini, kalau bicara di dalam tahanan atau di lapas, itu kan sudah pasti kita sama-sama tahu aturannya tidak boleh menggunakan handphone. Maka saya katakan itu tidak ada komunikasi saya dan Alona selama dia masih di dalam tahanan. Setelah dia bebas, baru dia sampaikan, itu pun melalui Instagram pada saya, melalui Instagram, Pak, saya sudah bebas nih gitu, saya mau ketemu Bapak dong gitu. Jadi dia belum sempat bertemu saya atau berkeluh kesah tentang apa, tapi secara komunikasi per telepon dan WA, ya saya menyimpulkan ada sesuatu peristiwa yang di luar daripada putusan hukumnya dia ya. Artinya dia merasa menjadi korban atau merasa dirugikan. Lebih tepatnya keluar tanggal berapa ya Bang? Saya belum tanya tuh kemarin. Statusnya udah bebas murni Bang? Saya juga belum tanya soal itu. Belum tahu. Yang pasti itu tadi saya katakan, saya kan kenal dia dari tahun berapa ya Kang? 2007. Saya kenal dia dari 2007, berkawan ya. Dari dia masih foto model kita udah berkawan. Artinya tidak ada komunikasi di dalam, pada saat di dalam. Itu membuktikan bahwa memang aturannya tidak boleh menggunakan handphone, ya memang tidak ada komunikasi kita. Maka dia bisa berkomunikasi dengan saya itu pada saat kemarin dia bilang sudah bebas, dan dia itu pun melalui Instagram. Ini saya jawab nih ya, ini kan Instagramnya Alona nih.
Ya, saya dapat ya yang baru. Saya dapat message dari Instagramnya dia ini. Ya, saya buka. Kita lihat. Assalamualaikum Pak Sunan, ini aku Alona Pak. Memang dipanggil saya itu tadi Pak, nggak pernah Bang, nggak pernah Mas, nggak pernah nama, selalu Pak. Aku baru bebas tanggal 19 Juni kemarin. Banyak yang aku mau ceritain. Nomor HP Bapak hilang, jadinya dia minta lagi lah, dia minta nomor saya lagi. Terus dia kasih nomornya dia yang baru. Alona, text me ya Pak katanya. Itu kemarin hari Senin dia kontak saya. Terus dia kontak saya itu jam 2:30 sore. Saya baru bales hari Senin kemarin tuh jam 8 malam ya kurang lebih. Saya jawab Waalaikumsalam. Terus dia jawab lagi, Pak itu nomor kontak aku, mohon WA ya biar bisa kontakan. Nah gitu. Itu asal muasalnya. Terus lalu nyambunglah ke sini gitu. WhatsApp ya. Nyambung Komunikasi WhatsApp setelah dari Instagram. Lalu saya juga untuk memastikan saya telepon. Nih memang dia suara dia, logat dia, gaya ngomong. Iya bener, bukan kayak apa tipu-tipu lah istilahnya ya. Tuh. Sisanya juga mau hadir tadinya Alona ya, nih dia sudah sampaikan jam 5 saya sampai sana Pak, maksudnya sampai tempat meeting kita bertemu kan gitu. Disampaikan ini saya dari lapas mau ambil HP yang banyak bukti-buktinya nih Pak. Intinya dari percakapannya dia selalu manggil Pak, saya kabarin ya Pak. Kalau bisa teleponan kabarin ya Pak gitu. Ya, ini Alona. Bang izin mungkin bisa video call atau ditelepon by phone Bang? Saya nggak berani kalau itu. Iya, soalnya waktu itu privacy ya. Saya nggak berani kalau itu. Tapi mungkin perlu teman-teman juga mungkin kami jelaskan kepada teman-teman bahwa apapun yang disampaikan oleh Alona kepada kita, baik ke Pasunan maupun ke saya, gitu. Saya selaku timnya dari Pasunan, tentunya kan kami nanti akan mengkaji, menelaah apa yang dimaksud dengan aset tersebut, gitu. Dan apa aset itu, dan bagaimana dan kenapa sampai aset itu menjadi sesuatu hal yang katakanlah yang disampaikan Alona kepada kita itu adalah suatu kerugian bagi dia, gitu. Nah, kami akan menelaah dan mengkaji itu, dan tidak tertutup kemungkinan kami akan melakukan investigasi, menginventarisir dan melakukan upaya hukum untuk itu, gitu. Artinya sampai saat ini belum ketahuan ya Bang, properti yang mana dan jumlah kerugiannya berapa? Saya sudah tahu, tapi saya belum bisa menyampaikan kepada teman-teman karena itu masih dalam kajian kami lah. Ya kajian, artinya saya mesti melihat dulu bukti-buktinya yang Alona bawa, lalu dari situ kita bisa menyimpulkan siapa oknum-oknum yang merugikan Alona, siapa yang kami duga, kan begitu. Kalau saat ini saya belum berani buka ke publik karena saya belum melihat data dan belum bisa mengarah dugaannya ke siapa orangnya. Bang Sunan, untuk nanti ada batas waktunya akan kembali lagi di share ke publik setelah hari ini, mungkin ada seminggu kemudian akan respon kembali atau seperti apa? Yang pasti saya komunikasi dulu, nanti ya saya temui dia, saya lihat alat buktinya seperti apa. Dan kalau kemarin sih bicara sama saya per telepon, dia mantap, dia mau maju untuk ini. Tapi akan segera dilaporkan emang oknum ini berarti? Iya pastinya kan dia serahkan alat bukti nih. Kalau gini, pola kerja kami tentunya kita nggak mau gegabah, ya. Setelah kami melihat alat-alat bukti, terus orang-orang yang kita duga, lalu pasal apa saja yang bisa diterapkan. Apakah kita bisa langsung melaporkan, ataukah kita somasi dulu, minta uangnya kembali atau pertanggungjawabannya kembali, atau mungkin kalau menurut Kang Erik bisa apa? Kita gugat supaya kembali ke posisi keadaan semula gitu loh. Jadi nanti kita akan pikirkan langkah apa yang terbaik untuk melindungi hak-haknya Alona gitu. Ya pasti satu hal yang pasti juga bahwa Pasunan gitu selaku ketua tim kami ya pasti akan selalu bersifat terbuka kepada teman-teman, kepada khalayak publik gitu.
semuanya pasti sifatnya itu adalah transparansi, akuntabilitas ya, dan sisi lain juga integritas dari kita akan profesional berupaya yang terbaik untuk pada hak-hak daripada klien gitu. Yang notabene tentunya kami setelah diskusi dulu, kita diskusi dulu dengan Alona, tentunya diskusi itu juga dalam konstruksi hukumnya nanti seperti apa, didukung dengan alat-alat dalam tanda bukti pembuktiannya seperti apa gitu. Pembuktian juga itu kan sesuai dengan KUHP dalam beracara juga kan tidak hanya sebatas fakta material ya, tentunya juga ada kesaksian-kesaksian. Artinya kita pasti akan lebih secara seksama menunggu Alona itu untuk berdiskusi dengan kita dan fakta-fakta yang ada. Dari situlah kita akan mengkaji menelaah langkah selanjutnya.